sekeluarga sangat diberkati setelah mengikuti sekolah ini. Semua pelajaran di Keris ini sangat memberkati saya. Saya percaya Anda pun akan diberkati. Bagaimana dengan Anda? Anda mau? Sampai berjumpa di Keris. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu yang hadir secara onsite pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Dan juga kami tidak lupa menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir secara online. Kami juga dengan sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama di minggu pagi hari ini kita sama-sama menikmati kebaikan dan keindahan di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, perlu kami infokan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir bahwa semua kami berada di sini tetap mematuhi peraturan pemerintah. Kami tetap menjaga jarak, kami tetap melakukan 5M Bapak Ibu Saudara. Dan kami juga terus memperhatikan di mana pemerintah terus mendukung adanya jam ibadah, jam devotion kita untuk terus berjalan. Nah Bapak Ibu Saudara, perlu saya informasikan selama acara berlangsung, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi lebih lagi tentang apa itu Keris, apa itu Keris Devotion, dan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendapatkan pelayanan doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp AWM Keris Indonesia di 0811 11 17 012. Dan itu akan tampil di layar Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah beribadah dengan kami. Siapkan hati kita dan kita terus menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kami berterima kasih sebab Engkau mengasihi kami dengan tanpa syarat. Engkau menerima kami Tuhan. Dan di minggu pagi yang berbahagia ini kami berkumpul sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami melihat tangan Tuhan yang ajaib dan perkasa selalu ada dalam kehidupan kami. Yang kami lihat hanya kebaikan lepas kebaikan, kemurahan lepas kemurahan mengikuti kehidupan setiap kami. Bapa terima kasih di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Kita berikan tepuk tangan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita datang dengan puji-pujian. Kita menyembah Dia Allah bersama-sama saudara. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Saudara yang ada di rumah, mari ajak sanak saudara, ayahmu, ibumu. Mari kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Katakan Yesus. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku. Katakan haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Mari bertepuk tangan sukacita. Haleluya. Katakan untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Kami bersukacita karena Tuhan. Katakan sama-sama. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya. Tiada yang mustahil. Amin.
bagi Dia Yesus. Sekali lagi katakan saudara, come on. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatan, tiada yang mustahil. Bagi kami percaya, Bagi Dia Yesus. Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizatnya, mujizat yang diperbuatnya sungguh Ajaib. haleluya. Haleluya. Mari memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan. Mari angkat tanganmu memuji. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku. Haleluya. Mujizatnya bagi saudara, amin. Saat yang diperbuatnya Perbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan selamanya. Untuk Selama-lamanya Tuhanku ajaib. Selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sekali lagi sama-sama katakan, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, perbuatanmu ajaib bagi kami. Katakan amin. Mari terus memuji-muji Allah kita. Serukan namanya. Biar segala bangsa mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari angkat suaramu memuji Tuhan saudara. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja Raja. segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Haleluya. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari bertepuk tangan, saudara yang di rumah. Terus angkat puji-pujian bagi Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama serukan pujian ini. Amin Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan. Raja, Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar Biasa, perkasa, mulia. Yesus Nama di atas segala nama. serukan namanya. Serukan Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, Perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala. nama. Mari lebih lagi saudara. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam. namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar
biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersorak. Haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hati kita berlimpah dengan syukur. Sebab Tuhan yang lebih dahulu melakukannya bagi saya dan saudara. Katakan amin. Mari kita terus memuji Tuhan saudara. Biar bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara dalam hidup. Haleluya. Come on. Mari bertepuk tangan saudara. Naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang, amin, hidupku, sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Amin. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Perkasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama. Come on church. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Kami percaya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kami percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, katakan ku kan berjalan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai ke sekali lagi katakan dengan-Mu Tuhan. Haleluya. ku kan berjalan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kami berjalan. Kan berjalan Haleluya. Dari kemuliaan. Saya minta drum saja ya. Sama-sama katakan. Karena-Mu Tuhan. Yes. Biar umat memuji. Kuasa-Mu sempurna bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan. Katakan ku kan berjalan. kan berjalan Dari kemuliaan sampai ke. Mari sekali lagi katakan. Dengan-Mu Tuhan. Haleluya. sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan karena Tuhan. Puji-pujian kita bagi Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.
Bagi Yesus segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini kita bisa bersuka cita karena pengorbanan Yesus. Amin. Kita ada di sini dan saudara ada di rumah masing-masing. Waktu kita sadar bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat, hidup kita lebih merdeka di hadapan Tuhan. Dan saya tahu hari-hari ini, mari terus buka hati, buka telinga rohani kita. Tuhan mau berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan Kau beri pengharapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kami menyembah-Mu, besar mulia kasih-Mu. Benar Tuhan, Kau korbankan hidup-Mu, Kau curahkan darah-Mu, curahkan darah-Mu. terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan memberi pengharapan dalam hidup-Mu. Kau berikan harapan Dalam kesesakan kami, firman-Mu menjadi kekuatan Tuhan. Agung perbuatan-Mu, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, besar mulia kasih-Mu. mulia kasih-Mu. Amin Tuhan. Kau terima kasih Bapa. Kau curahkan darah-Mu. Curahkan darah-Mu Sebagai ganti
seperti dosaku. Kau beri harapan Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Terima kasih karya salib-Mu Tuhan. Lah perbuatanmu Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Saya mengajak kita angkat kedua tanganmu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Mari sekali lagi katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan. Mari sekali lagi, maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri sama-sama. Engkau mulia, kami menyembah-Mu. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, mari sembah Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya, kami ada karena-Mu. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan
memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, Kau disembah Tuhan. Segala hormat milik-Mu Bagimu segala pujian. Haleluya, haleluya Tuhan, kami menyembah, sembah Dia. Biarlah semua mengagungkan Haleluya, 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 haleluya. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau hari ini kami ada, kami tahu semua karena Tuhan. Manusia tidak kuasa menambahkan sehasta saja dalam jalannya. Tapi Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang sayang kepada semua kami. Engkau yang sayang kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Waktu kami diterima, kami tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kami memberikan kesempatan saudara untuk juga ikut dalam perjamuan kudus. Saudara punya roti dan anggur atau saudara punya apa saja yang ada di rumah, saudara bisa ambil bagian bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, setiap perjamuan kudus ada dua elemen penting di dalamnya. Yaitu tubuh dan darah. Saudara yang di rumah, mari hari ini bersama-sama dengan kami. 1 Korintus 11 ayat 29 berkata begini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mau mengajak kita hari ini, kita mengakui bahwa tubuh Yesus sudah terpecah-pecah. Dan oleh bilur-bilurnya, saya dan saudara telah sembuh. Mari kita angkat roti di hadapan kita. Yohanes 6 ayat 55 berkata bahwa tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan. Dan benar-benar minuman. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta-Mu terhadap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau memberikan tubuh-Mu terpecah-pecah bagi kami. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu, kami semua telah sembuh. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan kita, saudara seiman. Firman Tuhan berkata, darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab darah-Mu menghapus semua dosa-dosa kami. Di masa lalu, di masa ini, bahkan di masa depan Tuhan. Di masa yang akan datang, darah-Mu sanggup melunasinya Tuhan. Darah-Mu sanggup
untuk membasuh setiap pelanggaran kesalahan kami. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Di nama Tuhan. Haleluya. Ketika kita menikmati tubuh dan darah Tuhan secara benar, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak terobosan sedang terjadi. Ketika kita membuka firman, engkau merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara-saudara yang di rumah, kekuatanmu ada di dalam firman Tuhan, katakan amin. Dan saat ini adalah saatnya kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite pada hari ini, akan diedarkan kantong kolekte kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang hadir secara online, kami memberikan kesempatan juga Bapak Ibu untuk dapat menabur kepada pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di tempat ini, di Charis Devotion. Di hadapan layar Bapak Ibu Saudara saat ini sudah tampil nomor rekening daripada Charis Devotion. Charis, Bapak Ibu Saudara dapat memberi ke dalam rekening tersebut dengan diberikan berita garis miring devotion. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan langsung saja tanpa memberikan berita juga tidak apa-apa, karena itu akan masuk tetap kepada rekening kami Charis Devotion. Nah, Bapak Ibu Saudara, di layar Bapak Ibu Saudara terdapat QR Code. Bapak Ibu Saudara bisa scan di sana melalui aplikasi MBCA. Saudara bisa langsung ikut ambil bagian dalam memberkati pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya melalui Charis Devotion akan ada begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengenal isi hati Tuhan secara sesungguhnya, di mana iman dan anugerah diberitakan secara seimbang. Dan saya percaya pemberian Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi. Terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya hari-hari ini kita terus diberkati Tuhan, sebab apa yang Dia telah lakukan bagi saya dan saudara hari ini itu mendatangkan berkat dan sukacita yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, sembah Dia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Mari terus sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Tuhan saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia ku temukan. Hanya ku Bukan di dalammu, Yesusku. Katakan pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara sendiri katakan pujian ini. Come on. Kasih yang Saudara yang di rumah, angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Benar Tuhan, hanya di dalam-Mu. Katakan pujian dari hatiku. Pujian dari Hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Dengan mengangkat tangan kami menyembah terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Haleluya, terbesar dalam hidupku. Katakan pengorbananmu Tuhan, selamatkanku. Haleluya, kami sembah Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Katakan karya terbesar di dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami datang sembah Tuhan. Haleluya.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Mari sembah Dia saudara. Sembah Tuhan. Haleluya. Tiada nama lain layak disembah, hanya Yesus segalanya. Haleluya. Sembah bagi-Mu ya Tuhan. Kau disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan saudara. Syarala barala 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 barala. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, bagimu segala kuasa. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Mari ambil 1-2 menit ini. Oh Roh Kudus, Kau luar biasa di tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, terus sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau segalanya. Kaulah nafas hidup kami. Kami aman dalam naungan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Sembah Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, Pada rancangan-Mu
sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, sebab Engkau yang lebih dulu setia, maka kami bisa setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Mari angkat pujian ini, katakan Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami Tuhan. Haleluya. Si hati tak peduli masa lalu. Mari angkat itu di hadapan Tuhan, pujianmu saudara. Amin. Engkau tetap memilihku, Dia ubahkan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku samu, katakan kuatkan, dasar kami berharap, dasarku berharap, kami berserah, di aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. 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 Bapak, kami buka hati kami pagi hari ini. Kami mau mendengar setiap firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Kami tahu kalau Allah berbicara, hidup kami pasti berubah. Biar tanah hati kami menjadi tanah yang paling subur. Sehingga di atas firman itu, nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, kemuliaan dan selama-lamanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sambut seorang hamba Tuhan yang setia kepada panggilannya. Mari kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan Bapak Irwan Siregar. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Charis Worship, pujian penyembahan sangat luar biasa. Saya sangat diberkati sekali. Saya percaya Bapak Ibu juga semua diberkati, amin. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa hadir hari ini di sini maupun yang di rumah untuk cara devotion kita pada hari ini. Kita akan mengadakan acara ini secara rutin ke depannya. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang kita lakukan di Charis dengan kegiatan lainnya seperti healing.
Bapak Ibu nanti dapat mengikutinya di social media, kita akan umumkan. Tapi ke depan nanti kita akan mengadakannya setiap 2 minggu. Dan pembicaranya nanti akan ada dari Jakarta maupun kita harapkan juga dari Colorado secara live stream. Jadi kita akan mulai aktif dalam hal memberitakan firman lewat social media, lewat live stream kepada Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya di Charis tapi juga di luar sana. Oke, pada hari ini saya ingin berbicara mengenai satu topik yang menurut saya sangat penting. Karena kalau kita bicara mengenai God's will, kehendak Allah, itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang bertanya-tanya mengenai apa kehendak Allah bagi hidupnya. Apa rencana Tuhan bagi hidupnya. Apa panggilanku. Segala macam pertanyaan itu sering muncul. Baik itu di dalam lingkungan gereja maupun di luar sana. Nah, saya ingin membahas topik ini secara mungkin berseri, jadi bukan hanya hari ini karena ini topik yang agak luas. Jadi saya ingin mendalaminya dan saya berharap dan berdoa Bapak Ibu akan diberkati karena kita bukan hanya bicara mengenai apa kehendak Tuhan atas hidup kita, tapi juga nanti masuk lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana kita bisa mendengar dari Tuhan. Karena itu sangat penting sekali. Banyak orang mengira bahwa sejak Alkitab dituliskan dan selesai dikanonisasi, Tuhan gak pernah lagi bicara sama manusia. Tuhan tidak pernah lagi bicara kepada anak-anaknya. Dan menurut saya ini sangat sedih. Bahwa pemahaman seperti ini dianut oleh banyak anak-anak Tuhan. Bahwa kita memiliki Bapa di sorga, tapi Bapa di sorga tidak pernah bicara langsung pribadi kepada anak-anaknya di bumi. Jadi saya ingin berusaha untuk meluruskan konsep ini lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu dapat masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan dan berbicara dengan Dia. Itu sesungguhnya adalah kerinduan Tuhan. Nah, mengenali bagaimana kita sekarang bisa mengenal kehendak Tuhan Allah, itulah yang kita ingin pelajari. Karena Tuhan kita punya rencana untuk setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Saya akan buktikan dengan ayatnya dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak ingin siapapun juga binasa, tapi ingin setiap manusia bertobat dan diselamatkan. Tuhan punya rencana untuk setiap manusia yang lahir ke dunia ini. He has a plan untuk setiap dari kita. Nah, jadi kalau kita tidak mengetahuinya, rencana Tuhan atas hidup kita dan tidak menghidupinya, Anda akan menjalani hidup ini agak sedikit di luar tempat yang pas bagi dirimu. Ya, you will feel out of place. Dan itu sangat disayangkan karena damai sejahtera, sukacita dan kepenuhan kehidupan itu ditemukan bila mana ada berada di dalam panggilan Tuhan atas hidupmu. Ya, coba kita buka ayatnya dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 17. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku
betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan betapa berharganya pikiranmu, ya Allah, how precious, dan betapa banyak jumlahnya. Tuhan memikirkan kita selalu. Ayat ini mengatakan betapa berharganya pikiran-pikiranmu dan betapa banyak jumlahnya. Tuhan gak pernah berhenti memikirkan tentang kita. Dia punya rencana untuk kita, setiap dari kita, dan dia tidak pernah berhenti memikirkan tentang kita. Itu kata firman Tuhan. Nah, saya punya keyakinan setiap manusia di bumi ini, baik dari agama manapun juga, Tuhan sudah merencanakan hidup mereka, menuliskan rencananya atas hidup mereka, tetapi mereka hanya bisa menemukannya dan menjalaninya begitu mereka masuk ke dalam kehidupan sebagai orang Kristen yang telah lahir baru. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini adalah lahir karena ada rencana Tuhan atas hidupnya. Dan rencana Tuhan atas hidup Anda dan saya, it is not an afterthought. Anda ngerti gak bahasa Inggrisnya afterthought? Artinya rencana Tuhan bagi hidup Anda dan saya bukan rencana dadakan. Bukan rencana kebetulan. Oh iya ya, kenapa gue gak ciptakan si Irwan ya? Gak begitu. Itu bukan karakter Allah kita menurut firman Tuhan. Menurut Mazmur 139. Karena kalau Anda baca tadi dengan teliti dari 13 ayat 13 sampai dengan 17. Dia merancangkannya dengan hati-hati. Dan sampai sekarang pikirannya yang begitu bernilai berharganya bagi kita tidak terhitung banyaknya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, jadi kita kalau mau mengenal kasih Allah dan mengenal rencananya atas hidup kita, ya kita harus lihat apa yang firman Tuhan katakan. Banyak persepsi manusia, banyak ajaran di luar sana yang mungkin tidak mencerminkan kebenaran ini, atau pengalaman kita tidak mencerminkan apa yang firman Tuhan katakan. Kita seolah-olah karena kita pernah berbuat dosa, karena kita pernah dipenjara, karena kita pernah aborsi, kita pernah cerai, kita pernah ini, pernah itu, seolah-olah rencana Tuhan langsung gagal. Karena kehidupan kita yang tidak sesuai selama ini dengan apa yang Tuhan rancangkan. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada satu makhluk di bumi ini yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupmu selain dirimu sendiri. No one, iblis pun tidak mampu. Nah, jadi kita perlu mengerti hal ini. Dan rencana Tuhan atas hidup kita. Karena saya pernah dipenjara, karena saya pernah berzinah, karena saya pernah cerai, karena saya pernah membunuh orang. Rencana Tuhan gak pernah berubah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Maliaki 3 mengatakan, I am God, I change not. Aku adalah Allah, aku tidak berubah. Yang berubah manusianya. Allah tidak berubah, rencananya tidak berubah. Kalau Anda sekarang merasa telah keluar dari rencana Allah, hal paling logika yang kita perlu lakukan adalah recalibrate. Artinya menghitung ulang sehingga kita bisa kembali kepada jalannya Tuhan. Kita bertobat, berbalik arah, masuk ke dalam rencananya. Karena rencananya tidak pernah berubah dan tidak pernah batal. The gifts and calling of God, Roma 11 ayat 29, berkata are without repentance. Atau kalau dalam bahasa ESV-nya, irrevocable.
tidak bisa dibatalkan. The gifts itu karunia, karisma, banyak karunia karena Tuhan. And the calling cuma satu. Calling Anda dan saya cuma satu. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Cuma itu calling kita. Panggilan kita cuma satu. Ada yang mengatakan panggilan saya apa Pak? Gembala, musik worship leader. Panggilanmu cuma satu. Tapi kita menyatakan panggilan itu di dalam posisi yang berbeda-beda. Ekspresi daripada panggilan itu di banyak tempat. Panggilan Anda dan saya cuma satu. Menurut Roma 11 ayat 29. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Nah, ini yang seringkali dibuat rumit oleh agama dan oleh pengajaran yang seolah-olah kita itu mencari panggilan Tuhan sulit sekali mengetahui kehendaknya. Saya suka sedih melihat bagaimana begitu banyak orang Kristen kebingungan berhubungan dengan Tuhannya. Bahkan kalau saya perhatikan mereka lebih bingung setelah menjadi Kristen dibandingkan sebelumnya. Itu yang sangat menyedihkan bagi saya. Nah, puji Tuhan kita punya sekolah yang mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saya rindu Bapak Ibu bisa menangkap pesan ini. Ya, pesan ini nanti tidak hanya satu kali, tapi akan 2-3 kali. Saya tidak tahu berapa panjang ini akan menyambung message saya ini. Karena saya ingin mendalaminya, biar kita semua menangkap pesannya. Jadi intinya Tuhan tidak pernah mengubah rencananya atas hidup kita. Never. Jangan mendiskualifikasikan dirimu. Saya akan buktikan. Saya akan buktikan dari ayat-ayat dan dari pengalaman. Mungkin bukan pengalaman pribadi tapi pengalaman orang yang telah mengalaminya. Saya akan sharingkan. Coba kita buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang begitu terkenalnya. Tuhan berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua orang mungkin bisa mengutip ayat ini. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kapan ayat ini dituliskan dan kepada siapa ayat ini ditujukan? Ayat ini ditujukan kepada satu bangsa Israel yang dalam perjalanannya telah menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, berbuat dosa dengan segala macam perbuatan jahat mereka, penyembahan berhala, membunuh hamba-hamba Tuhan, semua hal yang buruk, yang jahat di mata Tuhan mereka lakukan. Lalu mereka dibuang ke Babel. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Mereka dibuang ke Babel menjadi bangsa buangan selama 70 tahun. Dan pada waktu mereka dibuang di Babel, ayat ini Tuhan tulis kepada mereka. Kita baca di Yeremia 29. Tadi ayat 11, kita dari ayat 1 aja. Yeremia 29 ayat 21. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dan Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi selama mereka di pembuangan, Tuhan mengirim surat lewat Yeremia berkata begini, I know, aku tahu rancanganku untuk dirimu apa, untuk bangsamu apa, I know. Nah, bangsa Israel mungkin berdebat dengan Tuhan, ya Tuhan, kayaknya sudah gak mungkin lagi lah, kami sudah dibuang, sudah gak ada harapan. Mereka berdebat dengan Tuhannya, tapi Tuhan bilang, I know my thoughts.
I know my thoughts for you. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Kalau Anda mendiskualifikasikan dirimu pada hari ini, apapun alasannya, saya mau katakan hal yang sama Tuhan katakan kepada kita. I know. Saya tahu pergumulanmu, tapi rancanganku bagimu gak berubah. Paham Bapak Ibu? Jadi ayat yang kita baru baca ini ditulis kepada bangsa yang sudah dibuang. Istilahnya udah, forget it lah, lupakanlah, hopeless kalau menurut ukuran manusia. Jangan sekali-sekali write off, hapuskan masa depan manusia. Seburuk apapun Anda melihat apa yang dia sedang lakukan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi pada saat Tuhan menulis ini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Lalu di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini bahasa Indonesianya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Itu kesannya pasif. Tapi kalau Anda baca di dalam bahasa Inggris, disebutkan begini, karena kata aku, engkau akan menemukan aku itu bisa diterjemahkan dua versi. Aktif, secara aktif dalam bahasa Ibraninya, atau secara pasif. Kalau Anda terjemahkannya secara aktif seperti di kitab King James, Tuhan berkata begini, aku akan pastikan kamu akan menemukan aku. Dia yang memastikan. Jadi gak pasif, aku akan membiarkan diriku ditemukan. Bukan, inisiatif Tuhan untuk memastikan bahwa kita menemukan dia. Dan rencananya atas hidup kita. Saya berharap Bapak Ibu menangkap pesan ini. Karena ini sangat penting kalau Bapak Ibu merasa selama ini seolah-olah Anda sudah melenceng begitu jauh dalam hidupmu menurut kriteria dunia ini. Jangan sekali-sekali menghapuskan atau meremehkan atau menggagalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan kalau Anda ingin mencapainya pada akhirnya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ayat yang tadi saya sampaikan bahwa Tuhan punya setiap rencana untuk setiap manusia yang lahir ke dunia ini. Kita baca di Galatia 1 ayat 13. Ini bicara mengenai Rasul Paulus. Galatia 1 ayat 13 sampai dengan 16 berkata begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Paulus belum menjadi orang Kristen. Tanpa batas aku menganiayai jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Rasul Paulus seorang teroris. Dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi lihat apa yang dia tulis. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus dipanggil pada waktu dia ada di kandungan ibunya. Lahir ke dunia ini menjadi teroris. Lalu menjadi salah satu rasul terhebat di Alkitab setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rencana Tuhan tidak pernah berubah sejak ada Anda dan saya berada di kandungan hidup. Di kandungan ibu kita. Beberapa tahun lalu, sekitar tahun 70-an. Itu sudah sangat lama sekali. Waktu saya masih SMP, SMA, saya tinggal di Belanda. Dulu waktu saya di Belanda, saya baca koran.
Itu ada satu kejadian di Amerika, di New York. Satu orang yang merupakan pembunuh serial killer, tahu ya? Jadi dia pembunuh berseri. Nah, dia itu selalu bergerak atau melakukan kejahatannya di Central Park, New York. Taman kayak seperti Taman Monas lah. Jadi yang dia bunuh adalah umumnya orang yang sedang pacaran. Entah di mobil, entah lagi duduk di bangku atau di mana saya lupa. Tapi seperti itulah ceritanya. Dia tembak pakai sniper, senjata dari jarak jauh ditembak. Jadi waktu saya membaca itu di koran, karena itu mencekam, saya membacanya karena diuraikan secara mendetail. Itu cukup mengerikan. Saya di Belanda aja membacanya ketakutan ya. Karena itu transfer of itu terjadi lewat sosial media. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal ini. Nah, saya mengikuti ceritanya karena saya menarik. Nggak tahu kenapa saya tertarik. Saya ingin tahu kenapa ini orangnya. Nggak ketangkep-ketangkep. Sampai yang meninggal itu sampai 7 orang dan yang luka parah belasan. Nah, dia selalu meninggalkan jejak sengaja. Memberikan label. Dia bilang, dia berkatakan saya adalah son of Sam, putra Sam, anak Sam. Akhirnya dia ketangkep suatu saat. Dia ketangkap, dia diadili, dia dipenjara. Dipenjara seumur hidup, nggak dihukum mati, tapi dipenjara seumur hidup lah, nggak akan pernah keluar lagi. Dan waktu di penjara, dia dilayani sama gembala, pendeta, terus ditanyakan sejarahnya. Rupanya dia pernah terlibat di dalam okultisme pada waktu dia masih muda. Latar belakangnya kalau Anda lihat kacau balau. Dia anak buangan, orang tuanya membuang dia diadopsi di sini, di sana. Pokoknya latar belakangnya agak rumit dan dia terlibat dengan okultisme. Jadi dia dilayani oleh pendeta dan suatu saat di penjara dia dijamah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat ayat di Mazmur 34 ayat 7. Itu katanya yang mengubah hidup dia. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Lalu dia lahir baru, memberikan dirinya kepada Tuhan dan hidupnya mulai berubah. Dia mulai berubah dan terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja. Sampai satu saat karena dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa dalam hidupnya di penjara, dia diberikan kesempatan untuk bisa bebas secara bersyarat, parol namanya. Nah, di Amerika kalau Anda mau mendapatkan parol, bebas bersyarat, Anda harus melakukan interview. Tetapi karena di dalam penjara dia sudah menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya, dia bilang saya nggak mau. Saya nggak mau keluar, saya mau di penjara. Saya sudah menemukan panggilan Tuhan bagi diri saya di sini. Dan saya akan melayani jiwa-jiwa dari penjara. Jiwanya lebih merdeka di dalam penjara dibandingkan banyak orang di luar sana, di luar penjara. Karena dia sudah menemukan Tuhannya. Kalau Anda lihat sekarang, pelayanannya dia lewat penjara, dia buka website namanya Arise and Shine. Itu orang-orang yang dijamah lewat pelayanan seorang mantan pembunuh serial Amerika, itu ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Yang dijamah hidupnya lewat orang ini. Karena dia menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya. Tuhan gak pernah menggagalkan rencananya atas hidup kita. Yang kita perlu lakukan hanya sama seperti GPS. Kalau Anda dari sini mau ke Surabaya, Anda melenceng keluar, ada pencet recalculate aja, rekalkulasi ulang. Cara Tuhan mungkin nanti untuk membawamu kepada tujuan ilahi atas hidupmu agak sedikit berbeda karena ada detour. Tetapi Anda akan mencapai tujuanmu. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita dan Dia tidak ingin
Anda meleset daripadanya. Dan Anda tidak akan meleset bila kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, yang lebih luar biasa lagi, Dia punya rencana untuk kita. Dia tidak pernah mengubah rencananya dan Dia ingin menyatakan rencana itu kepada kita. Dia yang ingin menyampaikannya. Kita sedang berpikir, kita mencari apa ya Tuhan? Rencana Tuhan atas hidupku apa ya? Kita yang mencari. Padahal kalau Anda baca Alkitab, Dia yang ingin menyatakannya kepadamu. Aneh nggak? Kalau saya bilang aneh. Saya selama ini berpikir, wah gue mesti cari rencana Tuhan. Aku harus didoakan oleh hamba Tuhan. Aku harus ke Israel. Aku harus bertapa. Aku harus berpuasa untuk menemukan panggilan Tuhan. Padahal Alkitab katakan Dia ingin menyatakannya kepada kita. Anda nggak harus berbuat apa-apa. Kita yang membuat kehidupan kekristenan rumit. Itulah bahayanya agama. Coba buka ayatnya Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu, you are a friend of God. Anda bukan hanya anak, Anda juga adalah teman, sahabat Allah. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia yang menyatakannya. Lalu di ayat Yohanes 16, ayat 12 dan 13, Tuhan berkata begini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia yang akan kasih tahu. Wow, betapa rumitnya hidupku selama ini. Jadi saya ingin membuat Anda tenang dengan pesan ini, agar hidupmu tidak perlu gelisah, menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan, karena Dia yang berinisiatif untuk memberitahukan kepada kita. Apakah itu berarti saya tidur-tiduran saja? Ya enggak lah tentunya. Kalau saya baca seperti ini firman Tuhan, saya akan menyikapinya dengan hidup dengan penantian. Expecting. Mengerti enggak? Expecting and seeking are two different things. Expecting karena saya tahu Dia yang mengambil inisiatif. Seeking saya yang inisiatif. Lebih capek. Expecting karena saya tahu Dia sudah punya rencana untuk saya tinggal menantikannya. Tentu ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Artinya mempersiapkan diri dong. Iya kan? Nah, ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Tetapi inisiatif untuk kita mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita adalah inisiatif Dia. Menurut ayat-ayat ini. Nah, saya akan masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana sekarang kita mengetahuinya kehendak Allah atas hidup kita? How? Prakteknya bagaimana? Nah, itu kan kita perlu masuk ke dalamnya. Saya sudah menggambarkan kepada Bapak Ibu latar belakangnya bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita dan Dia ingin kita tahu rencana itu dan Dia akan memberitahunya kepada kita. So, bagaimana kita mempersiapkan diri? Apa yang kita perlu lakukan? Bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Allah untuk saya? Ada dua kehendak Allah yang Anda perlu tahu. Dua jenis kehendak Allah. Yang pertama adalah kehendak Allah yang umum. Nah, kehendak Allah yang umum itu yang berlaku untuk setiap orang. Saya perlu nikah dengan siapa? Ya dengan orang yang seiman. Karena kalau
tidak seiman. Apa kata 2 Korintus 6, gelap dan terang gak bisa bersatu ya. Nah itu adalah kehendak Allah yang umum. Semua kehendak Allah yang umum itu ada di Alkitab. Apakah saya perlu bekerja? Ya kalau kamu mau makan kamu harus bekerja. Orang yang tidak bekerja ya jangan makan. 2 Tesalonika 3. Ya jadi semua yang Tuhan ingin kita lakukan secara ada di Alkitab. Hiduplah kudus. Tuhan ingin kita hidup kudus. Tuhan ingin kita dimuridkan. Jadi semua kehendak Allah yang umum ada di dalam Alkitab. Ada kehendak Allah yang khusus untuk Anda dan saya. Itu hanya bisa ditemukan di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Gak bisa lewat cara lain. Rencana Tuhan yang khusus khas untuk Anda hanya bisa ditemukan di dalam your relationship dengan Tuhan. Hubungan Anda dengan Tuhan. Nah ini penting. Kenapa? Karena Anda harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu gak bisa didelegasikan. Saya bisa ngajarkan Anda hal-hal yang dari Alkitab tentang karakter Allah. Saya bisa memberikan kepada Anda doktrin-doktrin kekristenan. I can teach you, saya bisa ngajarkan. Tetapi saya tidak bisa bangun hubunganmu dengan Tuhan. Hanya dirimu yang harus melakukannya. Dan rencana Tuhan atas hidupmu hanya ditemukan di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya Anda harus bisa mendengar dari Tuhan. Nah, saya mungkin gak akan bisa mendalami saat ini mengenai bagaimana mendengar dari Tuhan. Tapi saya nanti akan teruskan di sesi berikutnya. Mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi nanti kita lihat tanggalnya. Tetapi begini, Anda gak bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang khusus bagimu kalau Anda tidak tahu rencana Tuhan yang umum bagi umat manusia. Because it is his character, itu karakter dia. Kalau Anda miss ini, nanti Anda punya konsep yang salah mengenai Tuhan. Anda harus baca firman Tuhan, mendapatkan gambaran umum mengenai karakter Allah. Kalau menurut Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu agar engkau mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Anda rubah pola pikirmu agar Anda dapat memiliki konsep Allah yang Alkitabiah, bukan konsep Allah yang Anda selama ini diajarkan yang bisa salah atau berdasarkan pengalamanmu. Setelah Anda memiliki konsep yang benar, baru pada saat Anda masuk ke dalam hubunganmu dengan Tuhan, Anda akan mengenali rencana Tuhan atas hidupmu. Karena kalau kita bicara, Pak, saya harus nikah dengan orang Kristen. Orang Kristen kan ada banyak di bumi ini, siapa Pak? Nah itu Anda temukan di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Pak, saya harus dimuridkan. Di mana ya Pak? Pak, saya harus bertumbuh di gereja. Gereja mana Pak ya? Itu Anda temukan di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Akuilah dia dalam seluruh lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kitab Amsal. Kalau Anda tidak memiliki konsep Allah yang benar, Anda bisa keliru saat Anda nanti masuk ke dalam hubunganmu dengan Tuhan. Nanti jangan-jangan yang Anda sembah adalah Tuhan yang ada di benakmu, bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Banyak sekali saya dengar orang Kristen yang bersaksi kepada saya atau berbicara kepada saya. Oh Tuhan bicara kepada saya ini loh. Tuhan bicara saya mengenai itu loh. Tuhan bicara ini. Dia selalu bicara mengenai Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi begitu saya lihat kok konsep yang dia sampaikan kepada saya itu gak sesuai dengan Alkitab. Tuhan menyuruh saya menceraikan suami saya, istri saya, atau apa, atau itu. Itu konsepnya udah salah. Paham maksud saya? Nah jadi
Anda harus memiliki konsep dulu yang benar mengenai Tuhan sebelum Anda masuk nanti ke dalam hubunganmu dengan pribadi dengan Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan atas hidupmu. Ibaratnya seperti ini. Pada saat Anda lahir ke dunia ini, Anda disusui, diberi makan oleh orang tuamu. Pada waktu Anda umur 1 bulan, 2 bulan, Anda nggak mengetahui kehendak orang tuamu atas dirimu. Tetapi karena Anda diasuh dengan makanan, terbiasa dengan pola pikir orang tuamu, jadi pada saat nanti Anda sudah bisa mendengar secara fisik, Anda mengenali suaranya dan mengetahui kehendaknya. Seperti itulah Tuhan ingin kita membangun hubungan kita dengan Dia. Nanti kalau Anda sudah mendalami ini, Anda akan terheran-heran begitu Anda mengetahui bahwa Tuhan itu sangat ingin berbicara dengan kita. Nah, saya tahu di luar sana itu kesannya banyak orang yang tidak setuju, seolah-olah Tuhan tidak berbicara lagi. Tapi kalau Anda lihat di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, Tuhan gak pernah berhenti bicara. Kok setelah kitab Wahyu tiba-tiba Tuhan berhenti bicara, itu gak masuk di akal. Menurut saya dia udah gak tahan pengen bicara sama kita. Hanya saja kita gak mengenali suaranya, gak mengenali karakternya. Jadi kadang-kadang kita tidak merespon karena kita tidak mengenali. Nah itu sangat disayangkan, karena itu saya rasa ini pengajaran sangat penting untuk Bapak Ibu dalami. Ya, saya coba buka ayatnya, Lukas 19 ayat 10. Ini ayat kalau kita baca bunyinya bisa, interpretasinya bisa berbeda, ya, tapi dua-duanya bisa benar. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Tapi Anda bisa menerjemahkan ayat ini juga seperti ini. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan apa, bukan siapa, apa yang hilang. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang hilang adalah hubungan. Hubungan antara Tuhan dengan kita. Itu yang Tuhan Yesus datang untuk pulihkan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan antara Tuhan dengan kita, tetapi dosa adalah penghalangnya. Mengerti nggak Bapak Ibu? Setelah dosa dibereskan, apa? Masuk ke dalam hubungan dengan Dia. Itu tujuan daripada semua ini. Hubungan dengan Tuhan. Nah di dalam hubunganmu dengan Tuhan itulah Anda akan menemukan segala-galanya yang Dia telah sediakan bagi kita, termasuk panggilanmu dan kehendaknya bagimu. Nanti kita akan masuk ke cara Tuhan berbicara dengan kita, tapi saya mau kasih tahu satu ayat dulu sebelum kita tutup. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 berkata begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dulu waktu saya di Colorado sekolah Charis, masih di sana 4, 5, 6 tahun yang lalu, saya kan menjadi pendoa di sana. Saya dididik menjadi pendoa bersama istri saya. Jadi kita berdiri di depan setelah event gitu, terus nanti ada orang-orang yang datang didoakan gitu loh. Saya gak bakal lupa. Ada satu orang datang gitu, ibu-ibu, dia dengan agak sedikit air mata keluar gitu. Pak tolong doakan, sir please pray for me. Tolong doakan saya sangat mengasihi Tuhan. Saya ingin mendengar suara Tuhan, tolong doakan. Saya bilang, gimana saya mau doain kamu? Kan ayatnya bilang domba-dombaku mendengarkan aku. Saya mesti doa gimana? Bagaimana kita mendoakan sesuatu yang Tuhan sudah bilang, kamu bisa mendengar saya?
mendengar suara Tuhan adalah satu sifat bawaan. It's in you, it's innate. Innate itu I-N-N-A-T-E, innate di bahasa Inggrisnya. It's in you, bawaan di dalam dirimu. Mendengar suara Tuhan adalah sifat bawaan. Sama seperti anak yang dilahirkan dunia ini, sifat bawaannya mendengar suara orang tuanya. Jadi kalau sekarang mau didoakan, saya nggak ngerti mau doain bagaimana. Ya saya bilang aja, Bu, Mem, ada ayatnya. Yohanes 10:27 berkata, domba-dombaku mengenal suaraku, kamu bisa dengar dia. Saya nggak perlu doain. Kalau saya berdoain kamu berarti ayatnya nggak benar dong. Seolah-olah harus ada intervensi manusia. Nggak bisa. Just believe aja. Ya bangun suasana untuk mendengar dia. Benar kan? Nah di Alkitab dibilang memang bahwa ini domba-domba. Maksudnya mungkin ini bangsa Israel. Enggak juga. Coba kita baca ayatnya. Di Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 berkata, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Oke, ini bangsa Israel. Lalu ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ini termasuk orang Indonesia. Termasuk Anda dan saya yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Jadi kalau Anda bilang sulit untuk mendengar suara Tuhan, ya Anda sulit untuk makan. Itu kan sifat bawaan. Nah ini yang kita sekarang harus yang namanya undo. Tahu undo kalau sistem komputer? Undo pengajaran-pengajaran selama ini yang seolah-olah yang bisa mendengar suara Tuhan itu hanya hamba-hamba Tuhan yang besar-besar. Anda sudah mendiskualifikasi dirimu lagi. Anda menganggap dirimu remeh, kecil, gak berdaya dan tidak punya harapan dan tidak punya kualifikasi untuk bisa mendengar dari Tuhan. Ya berarti Anda gak percaya sama firman Tuhan. Nah ini yang saya ingin bongkar di dalam sesi kedua, ketiga ke depan nanti. Kenapa kita bisa sampai melenceng begitu? Apa yang terjadi kepada kita selama ini? Bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap dari kita. Dia ingin memberitahukannya kepada kita secara pribadi. Dan dia ingin berbicara kepada kita dan Anda dan saya bisa mendengar. Saya lahir baru tanggal 14 April 2002. Saya waktu itu mau dibaptis selam. Saya menunggu giliran saya. Nah, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu mengapa topik ini tuh begitu melekat di hati saya. Ada 40 orang mau dibaptis. Saya menunggu di samping kolam berenang. Umur saya udah 40-an. Mereka pada waktu itu masih anak muda kebanyakan. Saya lagi menunggu dan inilah sifat buruk saya dulu. Gak sabaran. Jadi pada waktu saya menunggu giliran saya udah kepengen berdiri aja, udah pulang lah. Istri saya tunggu sendiri di situ di samping sana. Saya menunggu pakai jubah putih untuk masuk giliran saya ke kolam renang. Ada 2 pendeta yang membaptis orang di kolam berenang. Dan sebelumnya kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah mengaku iman kita dan segala macam. Jadi tinggal masuk ke dalam kolam berenang. Saya duduk dengan gelisah, udah gak sabar. Tiba-tiba ada suara yang berteriak. Tapi berteriaknya gak kasar. Dia bilang begini, bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Saya kaget. Saya lihat ke kiri, kanan, ke kiri, ke belakang. Ini kayaknya gak ada yang dengar nih selain gue nih. Ini pasti Tuhan. Bukan kehendakmu, tapi kehendakku. Waktu saya dengar suara audible, saya cuma pernah sekali dengar suara Tuhan audible sekali. Waktu saya dengar suara itu, saya gak ngerti maksudnya apa.
Jadi ya saya menjalani kehidupan saya biasa-biasa aja. Ke gereja, ya habis gereja nggak mau lama-lama di gereja, selesai gereja langsung ke mall, pulang, nonton film, ya enjoy life aja. Sampai 2000 berapa? 6. Tiba-tiba saya mulai digerakkan untuk mulai belajar Alkitab. Belajar Alkitab di rumah, mendalami Alkitab. Saya beli Alkitab yang tebal, yang King James bahasa Indonesia saya dalamin, saya pelajarin. Itu kan waktu saya dengar suara Tuhan 2002, 14 April. Saya butuh 10 tahun untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya. 10 tahun, hanya kalimat itu. 14 April 2012, 10 tahun kemudian, saya merayakan hari ulang tahun saya lahir baru. Terus Tuhan bilang, kamu ke Colorado, berangkat sekolah di Charis. Udah saya tinggalkan semua. Tapi saya butuh 10 tahun dipersiapkan untuk bisa pergi tanpa beban. 10 tahun hanya untuk mengetahui satu kalimat pendek itu. Anda perlu sabar mengetahui kehendak Tuhan atas hidupmu. Dan nikmati selama itu hubunganmu dengan Dia. Nikmati saja. Anda tidak akan dikecewakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saya mau berdoa untuk setiap dari Anda. Bapak, kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tidak berubah, yang setia. Dan rencanamu bagi kami tetap ada, terlepas daripada apapun perbuatan kami. Karena Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau ingin kami balik kepadamu dan masuk ke dalam panggilan Tuhan atas hidup kami. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa untuk setiap dari kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami untuk dapat mendengar suara-Mu. Dan kami percaya, kami terima, kami akan alaminya. Dan kami percaya itulah cara terbaik untuk Engkau menuntun kami. Dan terima kasih karena Engkau menolong kami untuk memperbarui hati dan pikiran kami. Agar kami memiliki konsep yang benar tentang karakter dan sifat-Mu. Sehingga Engkau dapat menuntun kami hari demi hari. Seperti Engkau rencanakan dari awal untuk setiap manusia hidup di bumi ini. Sungguh luar biasa dan ajaib karya-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati, katakan amin. Bapak Ibu Saudara di rumah juga, saudara menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati dimanapun saudara menyaksikan kami saat ini sedang live. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui acara-acara Charis berikutnya, Bapak Ibu Saudara dapat datang kepada website kami, yaitu di www.charisindonesia.org. Saudara bisa ke sana untuk mengetahui acara-acara Charis ke depan. Akan ada hal-hal apa yang terjadi di Charis, saudara bisa lihat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang hadir secara onsite pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak Ibu Saudara bisa datang di devotion kami. Dan kami juga bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang tetap mengikuti kami walaupun kami tadi tayangan kami sempat suaranya kecil. Tapi kami percaya hari ini saudara tadi ke suara kecil tapi sudah dapat diatasi, saudara dapat menangkap semua kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Irwan Siregar. Nah Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para partners dan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kami menabur ke dalam Charis melalui devotion, lalu juga melalui taburan saudara dalam rekening Charis secara umum. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi mengenai seputar Charis atau Bapak Ibu Saudara memiliki keinginan untuk dilayani secara doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi pelayanan doa
di WA AWM Keris di nomor 0811 11 17 012. Sekali lagi 0811 11 17 012. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang akan sepakat dengan Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara dapat dilayani dengan baik. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang sudah online di rumah. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa di acara Keris Devotion berikutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.